Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Faisal Muhtar, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Faisal lahir di Palopo tanggal 13 Agustus tahun 1977, merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2002, lalu menempuh pendidikan spesialis anestesiologi di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2007, serta konsultan intensive care di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013, serta gelar doktor S3 di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Lalu selanjutnya beliau bekerja sebagai dokter anestesi dan intensive care di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, lalu di Rumah Sakit Siloam Makassar, dan juga merupakan Ketua SFF Anestesi Rumah Sakit Ananda, lalu Kepala Instalasi Intensive Care Unit di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, anggota tim Critical Care Penanganan COVID-19 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, anggota Pokja ASC RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan anggota koordinator pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif, konsentrasi terapi intensif FK Unhas. Kepada Dr. Faisal, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar, teman sejawat semua yang beri kesempatan hadir pada sesi siang hari ini. Saya kira sesi pada keynote lecture ini adalah sesi yang sangat penting dengan topik keselamatan pasien dalam praktek dokter, dan kita tahu bersama bahwa keselamatan pasien ini merupakan sesuatu yang harus hadir dalam kita menjalankan praktek pelayanan kesehatan. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Bambang Tutuko, spesialis anestesi dan intensive care. Kita sudah sangat mengenal beliau, merupakan senior dan anestesiologis dan intensivist, mempunyai banyak pengalaman. Sekilas singkat histori beliau adalah menjadi dokter pertama kali di FKUI 1979, dan beliau mempunyai banyak sekali pengalaman dalam organisasi, merupakan dokter Polri. Kemudian kita tahu juga bahwa beliau merupakan pas Presiden Perdatin dari tahun 2007 sampai 2013, dan Wakil Ketua Institusi Keselamatan Pasien RS Persi tahun 2018 sampai 2021, pas Chairman Asian Society Anesthesiologist 2013 sampai 2015, dan hingga saat ini beliau merupakan anggota Komite Nasional Keselamatan Pasien Kementerian Kesehatan 2018 sampai 2021. Beliau adalah salah satu yang banyak mengembangkan isu-isu patient safety dalam praktek keselamatan pasien, khususnya di anestesi. Saya persilakan waktu, Dok, 30 menit. Baik, terima kasih Dr. Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam sehat, salam keselamatan pasien. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar IDI atas perkenannya untuk sharing pada keynote lecture ini, dan juga kepada pengurus pusat Perdatin, istimewanya Ketua P2KB Dr. Faisal, dan juga Ketua PP Dr. Safri,
Prof. Safri atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing mengenai keselamatan pasien. Kira-kira sudah kelihatan belum, Dok, slide-nya? Sudah kelihatan, baik. Sudah ya, baik. Baik, tema pada pagi hari ini, praktek keselamatan pasien profesi dokter dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Nah, judulnya adalah peran dokter, tentunya dokter anestesi dalam praktek keselamatan pasien. Nah, ini tadi sudah dibacakan oleh Dr. Faisal ya. Ya, saya sudah lama mundur nih dari Perdatin, tetapi di ID saya masih aktif sebagai tinggal beberapa minggu lagi ya, Ketua Dewan Spesialis di MPPK, Majelis Keprofesian, dan sejak tahun lalu, 2 tahun lalu saya menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien di bawah Kemenkes. Ya. Pengalaman saya tentunya ada sebagai anggota dari Safety and Quality Patient Committee, World Federation Society of Anesthesiologists, dan juga pernah menjabat sebagai chair dari CASA, Confederation negara-negara ASEAN untuk anestesi waktu itu ya. Baik, Bapak Ibu, karena ini topiknya keselamatan pasien, saya ingin merujuk pada ketentuan perundang-undangan di negara kita, yaitu ada Permenkes, tentunya ada Undang-Undang Kesehatan dan seterusnya. Tapi untuk keselamatan pasien khusus adalah Permenkes 11 tahun 2017, yang isinya adalah 3 hal ya. Definisinya ada di sebelah kanan itu. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang buat pasien jadi lebih aman, asuhan pasien menjadi lebih aman ya. Jadi kita anestesi ini adalah kedokteran ini adalah kesehatan ini adalah organisasi dengan kehandalan tinggi, high reliability organization. Jadi walaupun ancaman banyak, tetapi diharapkan zero accident, seperti organisasi militer atau nuklir plant dan lain-lain. Untuk mencapai itu, kita harus melakukan manajemen risiko, ya, assessment risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko. Dan kita mau selalu improving dengan suatu sistem pembelajaran, yaitu pelaporan analisis insiden, dan kita melakukan implementasi solusi untuk menjadi lebih baik. Ya. Kemudian, bagaimana menyelenggarakannya dengan sistem pelayanan yang menerapkan 3 hal, standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah keselamatan pasien ya. Dan sebagai KNKP tugasnya kami adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada Menteri ya, untuk segala macam mengenai keselamatan pasien, standar pedoman, program, dan lain-lain ya. Ini adalah standar keselamatan pasien di Fasiankes yang Bapak Ibu para dokter dan tenaga kesehatan lain juga harus melaksanakannya dalam praktek sehari-hari, yaitu mengutamakan hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien, dan berkesinambungannya pelayanan, dan seterusnya. Ya. Dan kita juga ke dalam mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan untuk itu, 7 langkah menuju keselamatan pasiennya adalah kita membangun suatu budaya keselamatan pasien, dengan kita mempunyai suatu leadership, ya, memimpin dan mendukung staff, leadership kepemimpinan, dan melakukan tadi manajemen risiko, kemudian kita mengembangkan sistem pelaporan, dan jangan lupa selalu melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kemudian kita belajar dari data-data tadi untuk perbaikan, dan kita implementasikan dalam solusi-solusi keselamatan pasien. Nah, WHO sejak tahun 2021 ini sampai 2030, jadi periode ketiga dari WHO, setelah periode pertama mereka menerbitkan standar-standar pedoman keselamatan pasien, ternyata kurang jalan begitu ya. Kemudian di tahun 2015 mereka melibatkan seluruh regulator Kementerian Kesehatan dalam suatu ministerial summit dunia yang dimulai pada 2015. Tiap tahun di London, di Bonn, di Tokyo, di Jeddah, nah terakhir mau di di Geneva, tetapi ternyata COVID ya, jadi nanti kita tunda di
Nah, visi dari WHO adalah visi dunia di mana tidak seorang pun cedera dalam pelayanan kesehatan dan setiap pasien menerima layanan yang aman dan dihargai setiap saat di mana saja. Kemudian misinya menghilangkan semua risiko yang bisa menimbulkan cedera dan risiko yang bisa dicegah pada pasien dan tenaga kesehatan. Dengan goal pasien dan keluarga sebagai mitra menggunakan data untuk belajar dan perbaikan dan mendasarkan pada budaya keselamatan. Sedangkan kebijakan dan tindakan-tindakan kita harus berbasis bukti sesuai anjuran ilmiah serta tidak lupa pengalaman pasien ya. Patient safety sendiri adalah segala macam upaya ya, untuk menciptakan budaya, proses, prosedur dan perilaku menggunakan teknologi dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan untuk meminimalkan risiko ya, risiko mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan cedera yang bisa mempengaruhi pasien. Dan mereka melakukannya dengan 7 kerangka kerja objektif strategi yang harus kita laksanakan juga, yang terdiri dari 35 strategi yang spesifik ya. Jadi ada 35 matriks. Jadi kita policy untuk mengeliminasi cedera di pelayanan kesehatan, kemudian kita harus high reliability organization ya, high reliability system, kemudian safety of clinical process. Kita sebagai dokter tentunya harus melakukan safety of clinical process. Jangan lupa patient and family engagement kita libatkan, kemudian health worker education, skill and safety, kemudian information, research dan risk management. Jadi tadi pelaporan tadi ya. Kemudian jangan lupa sinergi partnership dengan para stakeholder ya. Dan partner in action-nya untuk melakukan ini tentunya selain dari WHO adalah pemerintah, kemudian kita di healthcare facility and services, dan para stakeholder tadi, misalnya para perusahaan farmasi dan lain-lainnya. Dan objektif strategi pertama adalah kebijakan untuk tidak adanya cedera yang bisa dicegah pada pelayanan kesehatan, yang aksinya atau implementasinya untuk para fasiankes adalah komitmen yang kuat dan jelas untuk bekerja dengan budaya dan praktek ke arah tidak adanya cedera yang bisa dicegah, dan semua praktek dan proses di semua fasiankes tersebut sesuai dengan panduan protokol dan SOP. Dan kita selalu menilai kemajuan-kemajuan untuk keselamatan pasien ya. Nah, strategi objektifnya 1.3 adalah melalui legislasi, regulasi-regulasi nasional untuk menguatkan ukuran-ukuran untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari cedera yang bisa dicegah. Sedangkan strategi objektif yang keempat mengimplementasikan standar keamanan, regulasi, dan akreditasi untuk keselamatan pasien di semua area pelayanan. Baik dengan komunikasi dengan sebuah pihak, kita melaksanakan budaya keselamatan pasien, dan dengan prinsip perbaikan mutu tentunya. Dan secara global, kita menganut akreditasi ya, dan standar akreditasi kita ini yang dari GCI tapi juga diimplementasikan di nasional kurang lebih sama ya. Standar akreditasi bagi pelayanan anestesi dan pembedahan ini harus memenuhi standar profesi, memenuhi standar nasional, harus sesuai dengan kompetensi baik untuk sedasi prosedural dan pelayanan anestesi. Mulai dari semua tindakan anestesi kita, penilaian para anestesi, saat anestesi, sedasi prosedural, post-op, dan seterusnya ya, pain dan lain-lain. Semua tindakan ini harus didiskusikan dengan pasien dan mereka-mereka yang membuat keputusan, dan kita untuk mendapatkan informed consent, dan juga didokumentasikan seluruh proses anestesi tersebut. Ya. Nah, bagaimana standar internasional untuk anestesi ini? Nah, ini adalah standar internasional yang disusun oleh World Federation, kali ini yang ketiga bersama dengan WHO, dan keluar pada tahun 2018. Ini adalah presentasi dari Ketua World Federation kita pada saat itu, Profesor Adrian Gelb ya. Dan standar itu adalah aksi-aksi untuk mencapai suatu level tertentu dari suatu performance kinerja ya. Ini adalah mandatori, harus ya. Dan dengan demikian kita bisa membandingkan kondisi di antara rumah sakit dan di dalam rumah sakit juga. Dan kenapa kita harus mempunyai standar ya? Karena standar ini tentang keselamatan pasien.
Kalau kita nggak perlu keselamatan ya kita nggak punya apa itu namanya kepercayaan ya. Kita harus pasien kan harusnya percaya kepada dokter, kepada rumah sakit, kepada pemerintah. Karena itu keselamatan ini adalah utama ya, utama. Dan pentingnya standar internasional ini adalah kita mempunyai ekspektasi harapan yang sama, mempunyai standar untuk keselamatan yang sama di seluruh dunia, dan semua pasien kita akan mendapatkan pelayanan yang tertinggi, level yang tertinggi. Dan dengan demikian, itu juga salah satu tugas kita untuk advise Kementerian Kesehatan atau jajarannya di level-level nasional maupun di level provinsi maupun di level rumah sakit sendiri. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau yang dokter anestesi sudah terbiasa ya dengan standar ini, standar WHO WFSA tahun 2018 ya, dari World Federation ini bisa diunduh, silahkan. Nah, isinya ada 5 hal. Bagaimana profesional aspek, bagaimana mengenai fasilitas dan peralatan, mengenai obat-obatan, kemudian mengenai monitoring dalam anestesi, dan conduct of anestesi. Perilaku bagaimana kita melakukan anestesi. Ya. Nah, kurang lebih profesional aspeknya adalah demikian, bahwa anestesi dan pembedahan yang aman itu memerlukan komunikasi efektif dan memerlukan suatu teamwork di antara semua para tenaga kesehatan. Dan professional statusnya adalah anestesi itu adalah komponen vital dari pelayanan kesehatan yang dasar. Ya. Dan dengan anestesi kita jatuhkan pasien dalam suatu kondisi kritis. Ya. Dalam suatu kondisi kritis. Jadi kita melakukan suatu pelayanan kritis jadi pada pasien ini. Walaupun pasiennya asa 1, tapi dengan tindakan pembedahan, dengan tindakan anestesi, itu pasien menjadi kondisinya potensial kritis. Nah, itu yang harus kita pertahankan homeostasis, metabolismenya. Sehingga dengan demikian, anestesi adalah suatu praktek kedokteran. Dan dimanapun saja, anestesi harus yang dilakukan oleh seorang anesthesiologist. Ini highly recommended ya. Tidak bisa ditawar ya. Tetapi kalau tidak ada, maka baik di level nasional maupun di level lokal itu harus di led by an anesthesiologist. Jadi dibimbing, dipandu, dilakukan oleh seorang dokter anestesi. Dan setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan tertinggi dengan keselamatan yang tertinggi sedapat mungkin ya. Ini highly recommended, jadi harus ya, mandatory ya. Ini adalah standar monitoring anestesi. Bapak Ibu bisa baca, jadi mulai dari intraoperatif, postoperatif ya. Ada tabelnya. Nah, monitoring harus dilakukan seorang trained anesthesia provider. Provider itu penyedia anestesi, di sini adalah dokter ya. Jadi penting bahwa dokter anestesi yang melakukan anestesi ini sampai post anestesi ya. Kemudian melakukan observasi klinis ya sesuai dengan keilmuan ya, minimal itu, dan juga ada audible alarm, jadi kita menilai pasien juga dari alarm yang kita bisa dengar, itu adalah highly recommended, jadi jangan dimatikan itu bunyi-bunyinya walaupun katanya mengganggu ya. Dan intraoperatif monitoring itu harus ada oksigen supply, ada oksigenasi kepada pasien yang harus selalu continuous kita observasi dengan pulse oximeter, itu tidak bisa ditawar, highly recommended. Kemudian juga airway and breathing, jalan nafas dan pernafasan, itu harus dimonitor, highly recommended. Kemudian juga mengenai monitoring jantung dan iramanya, itu highly recommended. Tekanan darah, non-invasive blood pressure, highly recommended, tidak bisa ditawar ya. Sedangkan neuromuscular function di situ disebutkan kita menggunakan relaksasi otot, itu monitor masa relaksan ini di situ disebutkan recommended ya, recommended. Selain itu urin, suhu, kedalaman anestesi dan alat-alat lain itu suggested ya, bisa ada bisa tidak ya. Nah, perilaku anestesi ya. Personel di situ di standar WHO WFSA tersebut
harus ada seorang anestesi provider yang kompeten ya untuk melakukan semua tindakan anestesi termasuk mengenai sedasi prosedural tadi. Dan apa saja harus dilakukan mulai dari penilaian pre-anestesi, pemeriksaan pre-anestesi, kemudian pada saat operasi melakukan WHO Safe Surgery Checklist ya. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham mengenai Safe Surgery Checklist ini bukan sekedar dicontreng ya, bukan sekedar checklist. Tapi di situ menggambarkan bagaimana kita menyiapkan baik untuk anestesi maupun pembedahan terhadap pasien. Kemudian bagaimana kita memahami apa yang kita hadapi secara bersama dengan time out ya. Apa yang akan kita rencanakan, apa risiko-risikonya secara bersama. Jadi itu adalah suatu situation awareness, apa yang kita hadapi, kemudian decision making, apa yang kita lakukan dengan komunikasi yang dilandasi oleh kemampuan profesional masing-masing tenaga kesehatan. Jadi Safe Surgery Checklist ini bukan sekedar memeriksa kehadiran, ya, tetapi adalah suatu upaya-upaya keselamatan pasien. Kemudian juga harus ada status anestesi, ada layanan post anestesi di ruang pulih, dan jangan lupa sekarang yang krusial tadi di Global Patient Safety Action Plan juga disebutkan mengenai transfer of care, handover dan delegation of care, dan yang tentunya pain management. Ini semuanya highly recommended ya. Nah, strateginya safety of clinical process yaitu kita harusnya mempunyai suatu patient safety officer, ya. Ada clinical leadership group, ya. Kemudian mengidentifikasi pada proses-proses klinis yang rentan bahaya terhadap risiko, ya. Dan kita harus selalu melakukan suatu improvement, perbaikan kualitas dari pelayanan anestesi dengan menerapkan clinical risk management dan kita menggunakan SOP juga. Nah, ini adalah hal-hal yang never events dari sisi anestesi. Ini adalah risk prone clinical process yang ada di Global Patient Action Plan tadi, yang dari sisi anestesi. Jadi sebetulnya never events itu adalah preventable, yang tidak boleh terjadi, ya. Dan kita harus melakukan upaya-upaya preventif, ya. Dan ini potensial terjadi pada periode perioperatif, pre, intra maupun post ya. Dan upayanya adalah terutama berfokus kepada sistem, ya, bukan untuk menyalahkan individu ya. Karena seorang individu kita bisa berbuat salah, sepandai apapun kita bisa berbuat salah kalau sistemnya membuat kita mudah berbuat salah. Jadi perbaiki sistem supaya kita tidak bisa berbuat salah, dan kita harus melakukan pekerjaan kita dengan suatu kerjasama yang teamwork yang efektif ya. Jadi moga-moga Bapak Ibu bisa baca ini ya, never event itu apa saja, misalnya ketinggalan benda asing atau salah nyuntik ya, injection medication yang keliru, harusnya dia epidural tapi masuk ke intravena ya, seperti itu. Kemudian apalagi itu, epidural tadi ya, insulin, kemudian pemberian midazolam yang tidak sesuai, opioid dan seterusnya. Bukan hanya overdose, tetapi juga mungkin kurang ya. Kemudian misplaced orogastric tubes ya, atau pemberian gas yang berbeda. Jadi misalnya oksigen N2O tapi keliru N2O dan N2O, pasiennya langsung meninggal. Emboli udara seperti itu ya, sering itu juga bisa terjadi ya. Tidak sering tetapi selalu terjadi, moga-moga tidak ya, dan seterusnya ya. Baik, itu adalah never events. Nah, dalam mencari penyebab insiden keselamatan pasien ini, kita seringkali selalu mengarah kepada faktor manusia, pendekatannya kepada faktor manusia. Seharusnya bukan pada faktor, memang manusianya yang melakukan, tetapi faktor organisasi yang ada sebelumnya, yang kondisinya memungkinkan untuk suatu kesalahan terjadi. Jadi kalau melihat gambar recent yang sebelah kanan, nah yang hijau itu adalah kita para nakes ya. Jadi begitu ada insiden keselamatan pasien, yang disasar adalah nakes ya. Padahal sebetulnya
nakes ini bisa melakukan kesalahan karena ada hal yang di tengah tadi, contributory factor, SOP yang tidak dijalankan, misalnya seperti itu, sehingga pasien mudah untuk kita bypass tadi ya. Nah, kenapa demikian? Karena di belakangnya lagi ada sisi organisasi, sisi manajemen yang membuat regulasi kurang kuat ya, mungkin ya, atau belum ada regulasi. Nah, itulah yang harus diperbaiki ya, seperti itu. Nah, ini mengenai pelaporan ya. Untuk pelaporan ini kita harus selalu menilai fungsionalitas dari sistem pelaporan kita. Kita perbaiki terus sesuai dengan standar-standar dari WHO yang juga selalu berevolusi menjadi makin lama makin baik. Dan gunakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan, rahasia dan efektif. Dan dengan demikian kita bisa mengidentifikasi prioritas-prioritasnya dan pembelajaran ke skala-skala yang sesuai. Dan untuk ini kita harus melibatkan semua staf organisasi ya. Dan sebagai ilmu kedokteran tentunya kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemajuan ilmu, sesuai dengan perkembangan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi digital juga untuk keselamatan pasien, dan juga harus sesuai dengan tuntutan pasien. Jadi anestesiologi adalah praktek kedokteran yang lingkupnya tidak terbatas pada perioperatif saja. Perioperatif ini juga sekarang kita menjadi lebih baik menjadi enhanced recovery after surgery. Itu adalah suatu perioperatif layanan ya, service perioperatif. Anestesi ini juga merupakan harus ada anestesi planningnya, intraoperatif dan postoperatifnya, mencegah komplikasi-komplikasi perioperatif, melakukan akut dan chronic pain treatment, dan juga praktek dari critical care medicine ya. Dari awal kita melakukan critical care medicine, bukan di ICU saja ya. Tetapi dari awal kita melakukan anestesi, kita sudah melakukan suatu critical care medicine. Jadi anestesi bukan hanya kemampuan teknis saja ya, untuk tolong intubasi, tolong pasang CVP gitu ya. Nah, sebagai penutup, tindakan anestesi dan pembedahan ini adalah suatu layanan kedokteran yang membuat pasien dalam kondisi yang potensial kritis yang memerlukan penjagaan homeostasis tubuh dan metabolisme tubuh. Keamanan pasien pada layanan anestesi dan pembedahan ini perlu kita jaga dan dipertahankan, dan selalu dilakukan evaluasi dan pembelajaran untuk senantiasa memperoleh perbaikan dan peningkatan. Dan ini ada suatu quote dari Sir Liam Donaldson. Ini adalah bapaknya patient safety, salah satu bapak patient safety dunia. To err is human. Jadi mudah kita sebagai manusia untuk berbuat salah ya. Tapi jangan kita, to cover up is unforgivable. Jadi jangan kita tutup-tutupi. Kita harus belajar ya. To fail to learn is inexcusable. Jadi kita harus belajar untuk selalu menjadi lebih baik untuk keamanan pasien dan kita juga. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pasien kita tentunya, bagi kita juga, dan bagi mitra kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.